Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahra. Mana Tuhanmu? Aku tunggu. Aku ingin melihat seperti apa Tuhanmu. Bentuknya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Apakah Tuhanmu besar? Sebesar gunung? Apa Tuhanmu itu bundar seperti matahari? Apakah Tuhanmu itu gede putih seperti mega? Musa ditanya, Musa, kau pernah melihat Tuhan? Pernah. Di mana? Kau tahu aku di mana? Saya di sini. Berarti kamu di situ. Disitulah ada Tuhan. Loh, mana? Aku bergerak yang menggerakkan. Aku hidup yang menghidupkan. Dan buktinya bisa bergerak. Ini yang menggerakkan Tuhan. Aku bernapas, napas yang memberikan. Aku bisa bicara ini dengan kekuatan. Tiba-tiba tuer gelegar, dihantam halilintar. Kalau Tuhan bikin kita, apakah Tuhan sama dengan kita? Kalau Tuhan bikin dunia dan seisinya ini, adakah seisi dunia ini yang sama dengan Tuhan? Tidak. Tuhan menciptakan sesuatu cukup sebagai contoh kalau kalian mencari Tuhan. Siapa? Apa? Siapa kalian? Apa nyawa kalian? Kamu punya nyawa? Yakin kamu percaya ada nyawa? Kau bisa membuktikan? Bisa. Buktinya apa? Hidup. Apakah kalian tahu di mana nyawa? Tunjukkan aku. Ingin aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bisa berpikir kalian? Kecuali orang stres saja yang tidak bisa berpikir. Bisa berpikir kalian? Giliran aku yang stres saja yang tidak bisa berpikir bilang bisa. Supaya tidak dianggap Kalian sholat? Tujuannya kau hadir kemana? Ke Tuhan. Kenapa kau tidak melihat Tuhan waktu itu hadir? Cukuplah Tuhan yang melihat saya. Cukuplah Tuhan yang melihat saya. Kalau Anda tidak melihat, Tuhan tidak dilihat dengan mata seperti kalian melihat sesuatu ciptaannya. Tapi Tuhan hanya bisa dilihat dengan mata hati. Apakah kalian merasakan kalau kamu ada nyawa? Ya, buktinya hidup saya, Pak. Berarti yang menghidupkan kamu karena nyawa? Ya. Saya tanya, kau percaya ada nyawa dan bisa membuktikannya? Lalu di mana nyawa itu? Di dalam apa di luar? Rumah pemarah? Ya, pemarah. Apa yang pernah kau lakukan? Mukul meja, mukul kursi, mukul kaca. Tidak puas kamu dilahirkan. Apa bagaimana? Kamu pernah melihat orang melahirkan enggak? Pernah? Enggak pernah melihat. Pantesan kamu sering marah sama ibumu. Betapa sakitnya, betapa sedihnya. Bertaruhan nyawa, berjuang, berjihad melahirkan seorang anak. Kamu sehat sih sekarang? Sehat kan? Alhamdulillah. Ini pacar pernah punya? Ya. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang nggak kenal perempuan. Kalau di antara tiga kau milih yang mana? Awas jangan yang benar. Yang tengah itu gendongnya agak abot. Tuamu akan meninggal, kaulah penerusnya. The next regeneration-nya, you. You know, aku tahu. Musa pernah berkata kepada kaumnya, kamu sekalian telah menganiaya kepada dirimu sendiri. Yaitu tidak menyembah Tuhan Allah. Malah menyembah patung pedet emas. Maka sebaiknya kalian tobat.
kembali kepada Tuhan Allah. Kembali kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, sebaiknya dirimu sendiri kau bunuh. Kalau tidak, sebaiknya dirimu sendiri kau bunuh. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Itu lebih baik bagi kamu. Dan demikian itu lebih baik menurut Tuhan kamu sekalian. menurut Tuhan kamu sekalian. Kalau kau mau bertobat, maka Allah terima tobat kalian. Maka Allah menerima tobat kalian. Allah Maha menerima tobat. Allah Maha menerima tobat. Dan Allah Maha kasih dan sayang. Dan Allah Maha kasih dan sayang. Di zaman Nabi Musa banyak orang tidak bertuhan. Banyak orang tidak bertuhan. Tetapi banyak juga yang bertuhan. Sayangnya bukan Tuhan Allah. Mereka mengikuti Musa. Yang mau bertobat Musa arahkan menyembah kepada Allah. Lalu dia mendapat petunjuk dari Allah. Itu yang beruntung. Tetapi masih ada yang tetap mengumpulkan benda emas yang berharga, lalu bikin bentuk seperti anakan sapi. Anakan sapi namanya apa? Pedek. Lalu dia sembah-sembah. Gowo sesajen. Gowo apa? Pagi dibawai makanan pisang, sore bawai roti, malam bawai kopi. Tuhan ini lapar. Ada Tuhan lapar. Kadang-kadang nanti jam 12 malam dibawai rokok kretek di Samsu. Itu apa? Terus sambil bawa beras kuning. Bawa apa? Beras kuning. Sambil bawa dupa, dihidupkan. Rokoknya lupa, dia sendiri yang ngerokok. Tidak Tuhan yang ngerokok, dia sendiri yang ngerokok. Lalu kemudian datang kucing, dipancal kucing itu. Apa namanya? Beras kuning. Kucingnya lari karena dia ngerokok saking nikmatnya, tidak lihat kucing. Tiba-tiba beras kuningnya sudah kecer. Dia bilang Tuhan marah besar karena rokoknya tak rokok. Begitukah cara manusia berpikir mencari Tuhan? Kata Musa, tidak. Tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhannya Musa. Kata Fir'aun, tidak ada Tuhan selain saya. Saya bisa mematikan, saya juga bisa menghidupkan, saya bisa bikin kaya, saya juga bisa bikin miskin, saya bisa bikin manusia resah, saya juga bisa bikin manusia bahagia. Kata siapa? Fir'aun. Tapi Fir'aun akhirnya mati apa tidak? Mati tenggelam di lautan Mana Tuhan bisa mati? Yang menyembah siapa? Fir'aun. Mungkin sekarang sedang ditanya malaikat, Tuhanmu mana? Tuhanku mati. Tuhan mati, waplok merah. Ayolah menyembah Allah. Lalu dibantah lagi oleh mereka. Apa? Wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, kamu bilang Tuhanku salah. Kata kau, Tuhanku kenapa dikasih makan? Aku bilang Tuhanku lapar. Sekarang Musa, aku bertanya, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahra. Mana Tuhanmu? Aku tunggu. Aku ingin melihat seperti apa Tuhanmu. Bentuknya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Apakah Tuhanmu besar? Sebesar gunung? Apa Tuhanmu itu bundar?
seperti matahari? Apakah Tuhanmu itu gede, putih seperti mega? Apakah Tuhanmu itu kecil seperti meri? Apakah Tuhanmu itu tinggi? Kalian pernah melihat Tuhan? Musa ditanya, Musa, kau pernah melihat Tuhan? Pernah. Di mana? Kau tahu aku di mana? Saya di sini. Berarti kamu di situ. Ah, disitulah ada Tuhan. Loh, mana? Aku bergerak yang menggerakkan, aku hidup yang menghidupkan. Dan buktinya bisa bergerak. Ini yang menggerakkan Tuhan. Aku bernapas-napas yang memberikan. Aku bisa bicara ini dengan kekuatan. Tiba-tiba tuer gelegar, dihantam halilin. Faqadatkum sa'iqatu wa antum tanzurun. Halilintar menggelegar, menyambar, matilah semuanya. Karena kalau Tuhan kelihatan, yang diciptakan dengan yang menciptakan itu tidak sama. Kalau Tuhan bikin kita, apakah Tuhan sama dengan kita? Kalau Tuhan bikin dunia dan seisinya ini, adakah seisi dunia ini yang sama dengan Tuhan? Kalau Tuhan bikin kita kelihatan kasat mata kepala, apakah Tuhan juga kasat mata kepala? Tidak. Tuhan menciptakan sesuatu cukup sebagai contoh kalau kalian mencari Tuhan. Siapa? Apa? Siapa kalian? Apa nyawa kalian? Yakin kamu percaya ada nyawa? Kamu bisa membuktikan? Bisa. Buktinya? Hidup. Berarti karena nyawa kamu hidup. Apakah kalian tahu di mana nyawa? Tunjukkan aku. Ingin aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bisa berpikir kalian? Kecuali orang stres saja yang tidak bisa berpikir. Bisa berpikir kalian? Nah, giliran aku yang stres saja yang tidak bisa berpikir, bilang bisa. Supaya tidak dianggap Di mana Tuhan? Kau bisa menjawab di mana nyawa, di situ ada Tuhan. Mungkin masih belum paham. Di zaman Nabi Musa alaihissalam semua dikasih tahu agar kalian menyembah Allah. Rupanya mereka tidak terima. Lalu dia instruksi, Musa, tolong tunjukkan Tuhan dengan kasat mata agar kami bisa beriman kepada Tuhanmu, agar kami bisa menjadi pengikutmu, agar hatiku tenang. Musa, tunjukkan di mana Tuhanmu, aku ingin melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri. Lalu dihantam halilintar. Kalau aku tanya kalian, apakah kalian pernah melihat Tuhan? Kenapa takut? Yang diam berarti masih belum sembuh. Apakah kalian pernah melihat Tuhan? Takut dibilang stres. Tapi Tuhan hanya bisa dilihat dengan mata hati, pakai rasa. Apakah kalian merasakan kalau kamu ada nyawa? Ya, buktinya hidup saya, Pak. Berarti yang menghidupkan kamu karena nyawa? Ya. Saya tanya, kau percaya ada nyawa dan bisa membuktikannya? Lalu di mana nyawa itu? Di dalam apa di luar? Di dalam apa di luar? Kalau di dalam, dari dunia kedokteran, mulai dunia ujung sampai dunia tengah sampai dunia paling pol, tidak ada satu dokter pun yang melihat nyawa di dalam, meskipun dokter operasi. Kalau Allah bisa dilihat kasat mata, berarti bukan Tuhan. Karena yang melihat adalah mata, hati, rasa. Kamu merasakan ada Tuhan? Coba kamu hadir sini, biar sembuh. Rupanya kamu yang menyembuhkan ada siapa? Tuhan. Jadi kau harus kenal Tuhan. Kamu bisa pengalaman Pulau Jawa, bahkan di Jawa Tengah. Sunan Kali Jogo punya apa, dapat berkah dari demam. Kamu jadi sembuh. Apakah dulu kamu di rumah pemarah? Ya, pemarah. Apa yang pernah kau lakukan? Mukul meja,
mukul kursi, mukul kaca, mukul orang, semua pernah kau lakukan. Kamu cuma marah sama orang tua. Kira-kira kamu lahir dari ibu atau dari bapak? Dari seorang ibu. Bapakmu kok betul? Melu. Kau sudah tenang di sini? Alhamdulillah. Kamu masih muda, umur berapa? 20. Masa depan masih panjang. Kau hari kepala sering busuk. Sekarang sudah enggak? Bener enggak? Kamu bisa tidur nyaman biasa? Alhamdulillah. Kau punya istri? Ya belum pernah. Kamu ingin punya istri? Ada keinginan? Pacar pernah punya? Ya. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang nggak kenal perempuan. Kalau di antara 3 kau milih yang mana? Coba. Alat jangan yang tengah. Ya tengah tuh gendongnya agak abot. Soalnya itu pilihan di luar. Kamu harus kawin, kamu harus sehat, harus apa? Harus pulang normal seperti manusia biasa. Kamu akan tersiksa kalau kamu tidak berkeluarga. Orang tuamu akan meninggal. Kaulah penerusnya. The next generation-nya you. You know, kamu tahu? Kamu tidak boleh lagi emosi, tidak boleh lagi marah. Kau harus atasi sendiri, diri kau sendiri itu. Paham ya? Kau harus rajin, sering datanglah ke Allah. Jam berapa kau datang? 5 waktu. Berapa? 5 waktu. Kalau tidurlah. Kalau tidur berdoa, bilang sama Allah, aku mau tidur, ya Allah selamatkan saya. Mau tidur sampai saya bangun tidur. Ya, berikan kami kesehatan lahir dan batin. Lalu berdoa, baca apa? Fatihah. Kalau bisa 11 kali, tidak bisa 1 kali. Lalu baca surat Ikhlas. Kalau tidak bisa 11 kali 3 kali. Baru Falak, Nas, baru ayat kursi. Kamu masih punya ayat-ayat lain? Kalau punya ayat mejo apa? Tidak punya? Cukup itu saja. Kamu yang ikhlas, yang ridho. Kamu gagah nak. Coba gini tangannya gini. Dua-duanya gini. Kok belengkung terus? Ganteng enggak? Kok mengkus gini terus? Orang payu-payu. Cara pipi itu lara, dicoba apa? Pipi lara payu, anak lara. Kira-kira digoreng pasar, pipi lara kalau dia payu di. Kamu harus bangkit. Setelah masuk di PRS Maunatul Mubarak, insya Allah kami akan berubah lebih baik. Saya lebih sehat, saya lebih kuat iman, saya lebih kuat mental, saya akan meringankan beban banyak orang. Saya tidak lagi emosi, saya akan jadi orang yang sabar, saya akan semangat ikhtiar, saya akan semangat usaha, saya akan menjadi orang yang istiqomah, saya akan membahagiakan kedua orang tuaku. Tidak boleh stres. Kalau kau logikanya mampu bersabar dengan angka, lalu angkanya ketemu sama dengannya luar biasa. Pagi hari kau berangkat, sore hari kau pulang, malam hitung duit. Apa gitu? Pagi hari berangkat, sore pulang, malam hitung. Benar enggak? Bersyukurlah kepada Allah. Di sini banyak zikir. Di bawah ketakan itu, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad. Itu jumlahnya dikir apa? Sholawat. Wasilah sholawat apa? Jibril. Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad. Kalau musim bosan lagukan. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Begitu. Kau cari solusinya sendiri bagaimana kamu bisa senang hidup ini, terutama itu, ya. Jangan ikuti rasa susah. Kau akan rugi sendiri. Sini tidak punya
punya apa-apa. Di luar sana lebih tidak punya siapa-siapa. Benar apa tidak? Bahkan hidupnya di bawah jembatan, dia tidur di atas sampah. Kau bersyukur di sini masih diperhatikan orang tua. Kami mendapat amanat, kami melarat. Kami berusaha menyembuhkan kalian, tapi Allah lah yang memberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah hamba dari penyakit hamba, baik penyakit fisik maupun jiwa, baik penyakit badan maupun pikiran, baik penyakit badan maupun pikiran, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Angkatlah penyakit ini segera ya Allah. Ampuni dosa hamba, sekian lama yang kami lakukan. Maafi kesalahan hamba. Saya berterima kasih kepadamu ya Allah. Saya bertobat ya Allah. Isfi antas syafi. Isfi, sembuhkan hamba. Antas syafi, engkau maha menyembuhkan. La sifaa, tidak ada obat, tidak ada kesembuhan. Illa sifauka, melainkan kesembuhan yang datang darimu. Saya yakin ya Allah, kullu syai'in, segala sesuatu, minallah, terjadi dari Allah. Billah, terjadi karena kehendak Allah. Ilallah, semuanya akan kembali kepada Allah. Saya tahu, saya sadar, saya tidak memilih seperti ini. Saya sudah berusaha sesuai kekuatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa hamba. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Selamat. Sudah tenang pikirannya? Tenang ya? Ya tenang. Alhamdulillah. Bantu-bantu ya, pengurus. Buktikan kamu di sini aktif tapi positif. Buktikan kamu di sini kreatif tapi positif. Nah, kalau contoh sabarnya Nabi Musa alaihis kejar-kejar, dia pindah ke Madian, dia dikejar-kejar dari tanah Mesir kemudian ke Syam. 40 hari dia pulang melihat umatnya yang semula menyembah Allah kemudian berubah menjadi musyrik lagi, menyembah pedang emas. Lalu dia menantang, Musa, kalau kau ingin aku tobat menyembah kepada Tuhanmu, tunjukkan Tuhanmu dengan kasat mata, baru aku mau tobat. Maka kau tidak akan pernah melihat Tuhan dengan mata kepala. Tadi malam aku mimpi orangnya besar sekali, Tuhan datang. Orangnya juga Tuhan jenggot. Terus orangnya dia datang nggak tahu minta apa, nyatet minta apa, Tuhan ke sekolah. Terus bagaimana? Dia membacakan ayat ini, terus dia ngaku wahyu jadi nabi. Bahaya kan? Apa? Bahaya. Ada nabi kok namanya Nabi Sarta. Siapa Nabi Sarta? Joko Sarta. Joko Rukawing Sar itu Kasarta itu ageta-ageta. Jadi Nabi Sarta. Ayo nak, kamu untuk keturunan siapa? Nabi Adam. Jangan kayak Bani Ayam. Jangan kayak Bani Ayam. Kamu tahu ayam kan? Apa? Bengok-bengok, mangan, ngising, turu. Ikuti. Itu itu namanya Bani apa? Bani Ayam. Bunyi jam telu bengok, bener? Gue ngising. Iso mangan, bener? Gue ngising. Bareng ngono peluru meneh, terus ngising. Ayo bengok-bengok. Turu, mangan, ngising. Bani apa sih gede? Bani apa? Bani Ayam. Kau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kalau kau jadi Bani Ayam. Selayaknya fitrah manusia kau jadi Bani alaihi salam. Semakin kau tidak terima dengan nikmat Allah, kau akan tantang oleh alam ini, karena alam ini semuanya ada pikiran Tuhan. Kecuali orang stres.
Kamu paham kata-kata Pak di ayat Quran ini? Apa itu bunyinya? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ayo terakhir. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika kamu sekalian mengatakan kepada Musa, aku akan percaya kepadamu kalau kamu bisa menunjukkan Allah dengan kasat mata, maka kemudian halilintar menyambarnya, kamu sendiri melihatnya. Shadaqallahul adzim. Benar Allah dari segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.